Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kakak buatkan video untuk pertemuan minggu ke-6, yang Kakak tidak sempat untuk mengajar karena Kakak ada kurang sehat. Jadi ini Kakak buatkan video penggantinya ya. Nah, untuk pertemuan minggu kemarin, pertemuan 6, kita membahas tentang identitas trigonometri. Oke, nah apa itu identitas trigonometri? Identitas trigonometri itu merupakan relasi yang melibatkan fungsi trigonometri yang berlaku untuk semua nilai sudut yang didefinisikan fungsinya. Nanti kita paham sendiri maksudnya apa. Kemudian, ini gunanya untuk apa sih identitas trigonometri itu? Itu ada banyak, yaitu untuk menyelesaikan persamaan trigonometri mungkin nanti. Kemudian, menyederhanakan persamaan yang rumit. Karena matematika itu menyederhanakan sesuatu yang rumit gitu. Kemudian, membuktikan identitas lainnya. Jadi, menggunakan identitas trigonometri yang kita sudah temukan, nanti bisa digunakan lagi untuk pembuktian di identitas lainnya. Kemudian, menuliskan suatu fungsi dalam bentuk fungsi lainnya. Oh ya, perlu diketahui juga, di materi ini trigonometri itu lebih menekankan pada pembuktian gitu ya, untuk identitas ini. Jadi nanti kita akan berlatih bagaimana caranya membuktikan suatu persamaan tersebut, bahwa persamaan tersebut adalah benar gitu. Nah, ini untuk identitas yang pertama, yaitu sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Di sini sudutnya sama-sama alfa ya, bukan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat beta. Jadi ini adalah sudut yang sama, alfa ini. Misalkan alfanya ini 30 derajat, di sini juga 30 derajat. Nah, kita di sini akan membuktikan apakah benar sin kuadrat dari sudut alfa ditambah cos kuadrat sudut alfa sama dengan 1. Nah, kita pertama-tama perhatikan terlebih dahulu gambar segitiga berikut ini. Di sini ada segitiga ACB. Kemudian di sini adalah di depan sudut A adalah sudut sisi A, di sini sisi B, dan ini sisi C. Kemudian sudut antara A dan B ini adalah sudut alfa dan di sini adalah sudut beta. Kita namai. Kemudian kita bisa tahu perbandingannya. Ini menggunakan perbandingan trigonometri yang kita sudah pelajari, yaitu sin alfa sama dengan depan per miring kan. Depannya adalah A per miringnya C, A per C. Cos alfa sama dengan samping per miring B per C. Tan alfa sama dengan depan per samping A per B. Ini kita sudah tahu di pertemuan sebelumnya. Kemudian untuk sin alfa kuadrat itu apakah sama dengan sin kuadrat alfa? Nah, di sini kita akan membuktikan jika sin alfa kuadratnya dikuadratkan gitu ya, kuadratnya ada tanda kurangnya seperti ini. Nah, kita coba masukkan sin alfa tadi kan A per C. A per C. Kemudian kita kuadratkan. Kita kuadratkan sama dengan sin kuadrat alfa. Kalau sin kuadrat alfa berarti dia sudah dikuadratkan ininya. Bukan dalam kurung seperti ini. Nah, ternyata bentuk ini adalah sama kan. Jadi, sin alfa kuadrat sama dengan sin kuadrat alfa. Ini untuk yang pertama. Kemudian, sama juga untuk cosnya. Cos alfa kuadrat sama dengan cos kuadrat alfa, yaitu jadinya B kuadrat per C kuadrat. Karena cos alfa tadi B per C. Kemudian, jadi untuk sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa itu sama dengan kita tambahkan ini A kuadrat per C kuadrat ditambah B kuadrat per C kuadrat. Jadinya seperti ini. Karena penyebutnya sudah sama, kita bisa ini jumlahkan. Oh ya, kita tahu juga A kuadrat plus B kuadrat itu adalah C kuadrat. Dari mana? Ini rumus Pitagoras. Jadi, sisi tegak dikuadratkan, ditambah sisi mendatar dikuadratkan, itu adalah kuadrat dari sisi miring, ya kan? Jadi A kuadrat plus B kuadrat, ini adalah C kuadrat. Ternyata hasilnya adalah C kuadrat per C kuadrat. C kuadrat per C kuadrat, bilangan apapun yang dibagi bilangan itu sendiri, hasilnya adalah 1, ya kan? Jadi, kesimpulannya, jadi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu sama dengan 1. Jadi, proof-nya, terbukti bahwa
persamaan yang ini adalah benar. Ini identitas pertama kita. Oh ya, untuk kelas 10 ini sebenarnya untuk identitas trigonometri ini sebenarnya ada banyak sekali, tapi untuk kelas 10 ini kita cuma belajar yang dasar-dasar saja. Nanti itu akan dilanjutkan kembali di kelas 11. Tapi nanti kalau misalkan kita ada waktu sebelum pertemuannya berakhir sampai 12 pertemuan, nanti Kakak akan bahas sedikit-sedikit juga untuk identitas trigonometri selanjutnya. Karena itu berguna banget nanti untuk ke depannya. Nah, kemudian ini untuk selanjutnya, identitas kedua adalah 1 plus cos kuadrat maaf, 1 plus cot kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, kita membuktikan ini diambil dari identitas sebelumnya, yaitu yang tadi, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, kali ini kita akan mengalihkan kedua ruas dengan 1 per sin kuadrat alfa. Ini kita coba-coba aja. Dikali 1 per sin kuadrat alfa. Jadinya seperti ini ya. Nah, jadi seperti ini, 1 per sin kuadrat alfa dikali sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa. Sama dengan, kan ini 1 dikali 1 per sin kuadrat alfa. Nah, kemudian menjadi seperti ini. Ini didistribusikan 1 per sin kuadrat alfa dikali sin kuadrat alfa. Ini. Ditambah 1 per sin kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa. Yang ini. Sama dengan 1 per sin kuadrat alfa dikali 1 kan ya hasilnya 1 per sin kuadrat alfa ya. Nah, kemudian ini bisa kita coret sin kuadrat alfa dengan sin kuadrat alfa, dia habis. Ini sisanya 1. Dan yang ini 1 dikali cos kuadrat alfa kan cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Jadinya di sini kan 1 per cos kuadrat alfa per sin kuadrat alfa. Sama dengan yang ini tetap 1 per sin kuadrat alfa. Nah, kemudian karena kita tahu 1 per sin alfa adalah kosekan alfa, 1 per sin kuadrat alfa, maka itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Dan cos alfa per sin alfa itu adalah kotangan A. Maka sin per cos kan tangan. Kalau cos per sin berarti kebalikan tangan, yaitu kotangan A. Nah, maka sini 1 plus yang ini bisa kita ubah bentuknya menjadi cot kuadrat alfa. Ini sama dengan 1 per sin kuadrat alfa ini bisa kita ubah menjadi kosekan alfa, kosekan kuadrat alfa. Mana ini? Kosekan kuadrat alfa. Jadi ini terbukti juga ya, untuk 1 plus cot kuadrat alfa itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ini untuk identitas kedua. Nah, untuk identitas yang ketiga, ini tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan sekan kuadrat alfa. Nah, ini dari mana dapatnya? Ini sama seperti tadi, kita menggunakan identitas yang pertama, sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa sama dengan 1, kemudian kita kali kedua ruas, tapi yang ini dikali 1 per cos kuadrat alfa. Kalau yang tadi kan dikali 1 per sin kuadrat alfa. Nah, kemudian jadinya seperti ini ya, kita kalikan langsung saja 1 per cos kuadrat alfa dikali sin kuadrat alfa ditambah 1 per cos kuadrat alfa dikali cos kuadrat alfa sama dengan 1 dikali 1 per cos kuadrat alfa, hasilnya 1 per cos kuadrat alfa. Kemudian yang ini, cos kuadrat alfa sama cos kuadrat alfa bisa kita coret karena dia sama. Ini sisanya 1 di sini. Kemudian yang ini 1 dikali sin kuadrat alfa kan sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa ditambah 1 sama dengan 1 per cos kuadrat alfa. Nah, karena kita tahu 1 per cos alfa itu kan sekan alfa ya, kebalikannya cos. Nah, jadi 1 per cos kuadrat alfa itu sama aja sekan kuadrat alfa, tinggal ditambahkan kuadratnya. Dan sin alfa per cos alfa itu adalah tan alfa kan. Nah, maka kita bisa tuliskan yang ini tadi menjadi sin kuadrat alfa plus cos kuadrat alfa itu kan tan ya. Tapi kalau di sini kuadrat berarti jadinya tan kuadrat alfa plus 1, satunya dibiarin aja, sama dengan 1 per cos kuadrat alfa, itu bisa ditulis juga jadinya sekan kuadrat alfa. Sini, sekan kuadrat alfa. Jadi, di sini juga terbukti ya untuk yang identitas ketiga ini,
bahwa tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, untuk kelas 10 ini kita cuma belajar 3 identitas ini. Ini boleh dihafal. Nah, ini untuk kesimpulannya ya. Jadi, untuk setiap besaran sudut alfa, berlaku bahwa sin kuadrat yang pertama tadi, sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini bisa kita tuliskan juga, sin kuadrat alfanya, kita tetap di sini untuk mencari sin kuadrat alfa sama dengan 1 min cos kuadrat alfa, ya kan? Karena kedua row sama-sama dikurang cos kuadrat. Atau cos kuadrat alfa sama dengan 1 min sin kuadrat alfa. Ini aljabarnya dibolak-balik saja. Kemudian yang ini, 1 plus cot kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Ini bisa dituliskan juga untuk mencari kotangannya, cot kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa dikurang 1. Atau untuk ini jadinya kosekan kuadrat alfa, cotnya dipindahin ke sini, jadinya minus cot kuadrat alfa sama dengan 1. Begitu pula untuk yang ini, tan kuadrat alfa plus 1, itu bisa ditulis tan kuadrat alfa sama dengan secant kuadrat alfa minus 1, atau tan kuadrat alfa min secant kuadrat alfa sama dengan 1. Nah, ini boleh dicatat, nanti ini akan berguna untuk ke depannya. Nah, di sini, oh ya, ini ingatkan kembali juga, di sini untuk sudut alfa ya, kalau dia sama-sama alfa, atau beta juga boleh, tapi yang jelas ini untuk sudut yang sama gitu, nggak bisa misalkan sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama cos kuadrat beta sama dengan 1, itu tidak sama. Jadi di sini sudutnya harus sama. Kemudian sudut ini juga bisa untuk semua sudut, tidak hanya sudut di kuadran 1 saja, atau sudut segitiga siku-siku, yang besarnya itu kurang dari 90, tidak hanya untuk itu, tapi untuk semua sudut juga bisa. Jadi misalkan sin kuadrat 240 ditambah cos kuadrat 240, itu nanti hasilnya 1. Kalau ingin membuktikan sendiri, itu boleh dicoba nanti di rumah ya. Kemudian ini untuk contohnya, contoh soal, misalkan kita diketahui sudut beta berada di antara sudut 0 derajat dan 90 derajat. Jadi dia di kuadran 1 ya. Dan diketahui juga tan beta sama dengan 3. Kemudian kita ditanya berapa sin beta dan berapa cos beta. Kita cuma diketahui tan beta sama dengan 3 dan juga sudutnya ada di kuadran 1, cuma diketahui itu. Nah, kita disuruh mencari sin beta dan cos beta. Kita bisa menggunakan identitas sebelumnya. Jadi jawab di sini jawabannya dengan menggunakan definisi perbandingan dan identitas trigonometri diperoleh. Kalau tan beta sama dengan 3, maka kotangan beta kan kebalikannya ya, jadi 1/3. Akibatnya, 1/cot kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa itu, ini untuk persamaan yang tadi, identitas yang ini kan 1 plus cot kuadrat alfa sama dengan kosekan kuadrat alfa. Itu ya. Kemudian ini akibatnya kan yang ini tadi kita masukkan angka-angkanya 1 plus cot kuadrat alfa. Cot ini beta ya. Cot beta tadi kan 1/3. Nah, kita masukkan 1/3, kita kuadratkan. Ini kalau kita kuadratkan jadinya kan ini. Kalau kita kuadratkan jadinya 1/9 ya. Ini. Jadinya yang ini jadi 1/9 kan. Nah, kemudian itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Nah, dari sini nih kita bisa mencari nilai sinnya. Kosekan kan kebalikan sin ya. Nah, tuh. Nah, kemudian di sini kita bisa jumlahkan 1 ditambah 1/9 itu sama dengan 10/9 ya. Bisa kan untuk menjumlahkan ini kan 1 ini kan sama saja disamakan penyebutnya menjadi 9 juga, jadi dia 9/9, ini kita tulis di sini ya. Biar nggak bingung, ini kan 9
per 9 tambah 1 per 9. Jadinya yang ini. Jadinya 10 per 9. Itu sama dengan kosekan kuadrat alfa. Atau kosek alfa sama dengan, ini kita akarkan kedua ruasnya. Kalau kuadrat diakarkan kan kuadratnya jadi hilang ya. Dia saling menghilangkan, jadinya akar 10 per 9. Jadi, maaf, jadi kosekan alfa sama dengan akar 10 per 9. Ini juga bisa disederhanakan jadinya akar 10 per 3. Nah, di sini mengapa? Katanya mengapa jadinya akar 10 per 3 ya? Itu karena ini. Kenapa dia bisa jadi akar 10 per 3? Karena ini kan bentuknya bisa kita tulis seperti ini ya. Jadinya akar 10. Kalau akarnya panjang dari untuk pembilang dan penyebut, berarti sama aja pembilang dan penyebutnya itu kita akarkan semua. Akar 10 per akar 9. Jelek sekali. Akar 10 per akar 9. Nah, akar 9 kan sama dengan 3, makanya di sini jadinya akar 10 per 3. Nah, karena sin beta sama dengan 1 per kosekan beta, maka sin beta sama dengan 1 per, tadi kosekan betanya, ini kosekan alfa, beta sama aja. Kosekan betanya sama dengan 10, akar 10 per 3 ya. Jadi 1 per akar 10 per 3. Nah, ini jadinya 3 per 10 akar 10. Dari mana? Ini kan kalau dibagi dengan pecahan seperti ini bisa jadinya bentuknya dikali ya, dikali tapi dibalik antara pembilang dan penyebutnya. Jadinya 1 dikali 3 per akar 10. Seperti ini ya. Jadi 1 dikali 3 per akar 10. Makanya di sini 3, kan ini 3 per akar 10. Nah, ini kita rasionalkan bentuk akar ya, perkalian sekawan. Ini nggak cukup kalau kakak tulis. Cukup nggak ya? Jadi misalkan jadi seperti ini. 3 per akar 10. Ini dikalikan akar sekawan ya, jadinya dikali akar 10 per akar 10. Nah, seperti ini. 3 dikali akar 10 kan 3 akar 10. Akar 10 dikali akar 10 itu akarnya jadinya saling menghilangkan. Jadinya cuma 10. Jadi 3 per 10 akar 10. Inilah nilai sin beta. Nah, untuk mencari cos beta, kita menggunakan identitas trigonometri yang sebelumnya itu, yang ini, yang tan kuadrat alfa plus 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, maka diperoleh, ini kita tinggal substitusikan nilainya. Tadi tan di sini diketahui kan 3 ya. Tannya adalah 3, nah kita masukkan ke sini. Kita masukkan ke sini, makanya ini jadi 3 kuadrat, kan tan kuadrat, 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan secant kuadrat alfa. Nah, maka kita bisa mencari secant kuadrat alfanya sama dengan 3 kuadrat kan 9. 9 ditambah 1 jadinya 10 kan. Makanya di sini 10. Secant kuadrat alfa sama dengan 10. Maka secant alfa sama dengan 10, akar 10, ya kan? Mengapa? Ya ini karena kita akarkan kedua ruasnya. Gitu. Nah, di sini karena secant alfa sama dengan akar 10, maka cos beta sama dengan 1 per, ini bukan kosekan ya, ini maaf, ini salah tulis sepertinya. Ini secant. Secant 1 per secant beta. Maka cos beta sama dengan 1 per akar 10. Gitu kan.
Kan tadi kan sekan betanya kan akar 10, jadi 1 per akar 10. Nah, ini sama seperti yang ini tadi, dikalikan akar sekawan, maka menjadi akar 10 per 10. Atau bisa ditulis juga menjadi 1 per 10 akar 10. Terlalu besar. 1 per 10 akar 10. Nah, seperti ini juga boleh ya. Nah, seperti itu. Sampai di sini materinya ini sudah selesai. Untuk kuis di GForm seperti biasa itu tidak ada karena di sini materinya itu lebih ke pembuktian. Nah, tapi kakak boleh minta ini ya, minta tolong untuk ini PR-nya. Ini ada PR nanti bisa dikirim ke kakak. Ininya PC aja. Itu yang ini. Yang ini kakak minta kalian mengerjakan yang ini ya. Nanti kakak kirimkan di grup ini soalnya. Ini nggak harus dikerjakan tiga-tiganya, pilih saja yang kalian bisa, atau kalau bisa ngerjain tiga-tiganya juga nggak apa-apa, nanti dikirim ke kakak. Jadi coba tolong ini dibuktikan setiap persamaan berikut ini. Jadi sama seperti tadi, untuk pembuktian itu kuncinya adalah ruas kanan harus sama dengan ruas kiri gitu. Jadi misalkan di sini satu, ini ruas kanan lebih sederhana ya dibanding ruas kiri. Maka kita sederhanakan ruas kiri ini. Gimana caranya ini? Yang sekan ini, yang ruas kiri ini menjadi sama dengan 1. Seperti itu. Dan yang ini juga. Nah, ini coba tolong dikerjakan. Nanti bisa dikumpul ke kakak via PC aja ya. Oke, terima kasih. Kakak rasa sudah cukup. Sampai di sini pertemuan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nanti untuk minggu ini kita belajar tentang aturan sinus dan kosinus. Tapi kakak harap kalian belajar dulu yang materi yang ini ya, karena kemarin takutnya ketinggalan kita. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.